Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Amin Kreatif Kota. Merdeka. Selamat hari Kesaktian Pancasila. Jangan lupa kita selalu semangat dan ingat jasa-jasa para pahlawan kita. Satu kata, lawan. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, yang diperluas. yang diperluas, saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan Kup Dewan Jenderal lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kamidet Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di lubang buaya. Dan semua supaya di pos masing-masing, menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Sudah sama seperti ayah. Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti ayah. Tunggu. Aduh, anak mama bukan main. Sudah. Cakep. Tuh nggak ada. Apanya nggak ada? Bang tuh. Ayah pulang, ayah pulang, ayah pulang, Ade. Rame ya kalau tiap hari ayah pulang siang. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, Ade mau bintang yang banyak. Baju Ade mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok. Ade juga mau nari, tapi Ade mau bintang dulu. Dia bilang. sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal
yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan, para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya, sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang seideologi. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Pokoknya saya siap. Dalam pasukan Kesatuan Pengawal Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Cakrawirawa ada 2 kompi yang seideologi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Yang terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Cijantung. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion A454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam hal apa saja, kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal, sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satwal Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Telah memanggil sebagian besar anggota Kabinet Wikora serta membicarakan khusus dengan Waperdam 1 Menlu Dr. Subandrio, Waperdam 3 Herul Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna kabinet di Wikora. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Waperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbupri, SOPSI, di Gedung Pemuda, menegaskan dalam masa pelaksanaan ideologi sekarang ini, sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Supaya tidak memperluas front, menurut kawan Aidit, sasaran penculikan supaya dibatasi hanya ke 7 jenderal yang sudah disepakati dan tidak menambahkan nama-nama Hatta, Herul Saleh, dan Sukendro. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya, dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan ketiga Komando Pasis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti, akan dipimpin oleh Kapten Suradi.
Sedangkan Komando Basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco atau Pringgondani. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Panggur 4 akan datang tidak lama lagi. Silahkan teruskan, Kolonel Latif. Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Cepat, Jenderal! Buka! Anakku! Jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Ardia. Pegangin adik. Adik. Via. Keluar! Adik kena.
Pierre. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti! Jangan bergerak! Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Kabar, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Ayo bilang, mana Doromu? Bilang! Ngomong! Ngomong! Mana Doromu? Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Jangan diam. Mana Doromu? Jawab! Jawab! Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo! Katakan cepat! Di kamar. Tarik! Tarik! Jalan! Ke sana! Masuk! Ayo, naik! Alfred dan Victor kena, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya letakkan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Takut. Papi. Angkat tangan, Jenderal.
Jenderal, kita tidak punya banyak waktu. Dengar baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Lapor. Batalion Panzer dari Batalion Kavaleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan. Manusia semacam dia itu tidak perlu hidup. Ini pancing terserah kami. Bagaimana? Masih tetap tidak mau tekan? Saya bisa injak sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu. Banyak. Bunuh dia. Bunuh. Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih. Ya. Mendengarkan dan tetap merdeka. Hubungi Senko 1.